Selanjutnya pemirsa, Partai Demokrat kembali menyerang bakal capres sendiri yaitu Anies Baswedan. Partai Demokrat menyebut Anies berdarah dingin. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitternya pada hari Kamis 31 Agustus 2023. Lagi-lagi Andi Arief menyerang baca pres yang diusung oleh partainya sendiri. Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Bukan kali ini saja Andi Arief menyindir Anies Baswedan. Sebelumnya Partai Demokrat menyinggung Anies hanya mengumbar janji untuk mengumumkan nama cawapres. Namun hingga saat ini nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan. Partai Demokrat kemungkinan akan hengkang dari koalisi perubahan karena Anies Baswedan telah menyetujui usul dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh untuk berduet dengan Ketua Umum PKB Caimin di Pilpres 2024. Kemudian pada hari ini Partai Demokrat juga telah mengonfirmasi informasi berita itu secara langsung kepada Anies, dan Anies berkata bahwa kabar yang beredar bahwa ia akan berduet dengan Caimin adalah benar adanya, sehingga Demokrat merasa dipaksa untuk menerima keputusan tersebut. Padahal dalam keterangan pers Sekjen Partai Demokrat hari ini, mereka mengatakan bahwa Anies Baswedan sebelumnya telah memilih AHY, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat, sebagai bakal calon wakil presidennya. Namun memang dari koalisi sendiri masih menunda-nunda untuk mengumumkan duet antara Anies Baswedan dan AHY. Dalam keterangannya dikatakan Partai Demokrat bahwa secara formal koalisi perubahan untuk persatuan diresmikan pada 14 Februari dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum yang berisi 6 butir kesepakatan. Yang pertama yaitu nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kemudian yang kedua, mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Dan yang ketiga, capres diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya sendiri dengan kriteria yang telah ditentukan. Dan yang keempat, dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan capres-cawapres dideklarasikan. Yang kelima, capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik. Dan yang keenam, untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuklah sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan. Jika melihat beberapa bulan atau beberapa waktu belakangan ini, Partai Demokrat sudah beberapa kali mendesak Anies Baswedan untuk mengumumkan siapa nama bakal calon wakil presidennya. Menurut Partai Demokrat saat itu, elektabilitas Anies Baswedan yang cenderung turun dibandingkan dengan baca pres lainnya seperti Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo memang jauh tertinggal. Oleh sebab itu, untuk mendongkrak elektabilitas Anies, maka Demokrat perlu untuk adanya pengumuman siapa nama bakal calon wakil presiden dari koalisi perubahan. Namun hingga saat ini dari Anies sendiri belum secara langsung mengumumkan siapa nama yang akan mendampingi dirinya di Pilpres 2024. Meskipun dari Partai Demokrat sudah mengatakan bahwa Anies mengkhianati Demokrat atau koalisi perubahan dengan menyetujui usulan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk berduet dengan Caimin.